Nih kita pindah bahasan ke bahasan yang kayaknya dari kemarin tuh saya tuh pengen nunjukin ini. Pak Gul ngerasa terpanggil nggak sih dengan statement dari Pak Teddy yang ini? Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini. Kayak gitu. Kalau niat bantu, ayo sama-sama. Hibur warga. Timpul. Ya intinya mah dia minta pemerintah kerja hargain gitu ya. Betul. Dan jangan dong menggiring-giring opini gitu kalau misal. Oke. Dan ketika saya ngeliat video ini, kayaknya Pak Guru termasuk orang yang terpanggil ya sebagai orang yang punya power. Oke, saya jelasin. Pak Mayor Teddy begini. Dan netizen seluruh Indonesia begini. Saya jelasin ya. Ketika banjir Sumatera terjadi, yang pertama datang tuh siapa? Tentara. Tentara Republik Indonesia. Itu datang. Waktu tsunami, yang pertama datang itu siapa? Tentara juga. Tentara juga. Dan teman-teman sipil gitu ya. Nah, tapi yang mengklaim itu siapa? Dulu waktu kejadian tsunami Aceh, yang mengklaim itu adalah Habib Rizik. Kami FP itu setiap bencana kami yang datang duluan. Itu kan yang biasa mereka jadikan sebagai slogan. Gempa Palu kami yang datang duluan. Gempa ini itu kami yang datang duluan. Nah, sebenarnya tidak memungkinkan juga kalau yang datang itu memang Habib Rizik. Kenapa coba? Karena dia tidak punya pasukan dalam jumlah yang memadai di Aceh. Jadi dia mendengar bencana dulu, kemudian koordinasi dulu, baru berangkat. Sedangkan TNI ada di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dia bisa langsung gerak pada waktu itu juga, termasuk di Aceh. Gitu kan? Nah, jadi sebenarnya kalau kata Pak Mayor Teddy, kita tuh gerak kok, kita tuh kerja kok, misalkan ya. Langsung nurunin berpuluh-puluh helikopter. Berpuluh-puluh helikopter, itu juga pernah. Itu benar. Termasuk saya, waktu kemarin kan janjian sama Bapak Jenderal, tidak jadi. Pas saya sudah sampai ke sana, tidak jadi. Kenapa? Bapak Jenderalnya dipanggil sama Pak Presiden untuk memobilisasi pasukan sekian-sekian untuk didatangkan kepada Sumatera. Ya walaupun pada waktu itu memang kejadiannya agak terlambat. Cuman maksud saya TNI yang di sana pasti udah gerak. Nah, jadi bahwa negara itu gerak, itu ya. Cuman ada dua masalah di sini. Masalah yang pertama itu adalah bahwa gerakan mereka itu kita setujui, tapi apakah itu optimal atau enggak? Karena sejujurnya kita itu, bangsa Indonesia itu, tidak punya protokol yang cukup memadai kalau terjadi bencana. Ada cerita bencana, tapi pas misalkan ya, pas warga minta bantuan, minta KTP dulu. Oh, itu paling konyol tuh. Minta kakak dulu. Pak, kan rumah saya valid, Pak. Gimana dokumen itu bisa saya adakan gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada SOP yang memadai di sana. Atau kejadian kasus COVID yang pas pertama. Kan ingat nggak COVID pas awal muncul di Malaysia, di mana orang Indonesia tuh ngaku tidak ada, kami mah aman. Kita tuh sampai kepedean bahwa di sini cuacanya panas, tidak cukup cocok untuk. Masih ingat nggak pernyataan-pernyataan itu? Pas beneran terjadi sama Pak Anies itu dipublikasikan di Jakarta ada 4 orang dan sebagainya, semua panik, saking paniknya baju untuk ini APD pakai jas hujan. Oh, jas hujan plastik itu yang buat jas hujan plastik. Bahkan buat nakes lagi. Iya. Nah, artinya apa?
Kita nggak punya protokol. Kita nggak nyangkal bahwa dokter kita yang pertama gerak. Pasti yang pertama gerak kan dokter kan? Nggak mungkin yang pertama gerak itu adalah misalkan Stephen Yong gitu. Nggak mungkin. Yang pertama gerak menghadapi COVID itu pasti adalah dokter. Yang pertama menghadapi bencana itu pasti adalah aparat setempat. Itu pasti. Yang jadi masalah, mereka tuh apakah ada di bawah naungan protokol dan prosedur atau tidak. Nah, inilah yang bikin ini penanganan terlambat. Penanganan terlambat itu bukan berarti tidak ada orang yang menangani di sana. Tapi apakah mereka bergerak inisiatif sebagai kemanusiaan langsung cepat-cepat di situ gitu? Ataukah ada perintah langsung untuk itu? Nah, ini yang Pak Mayor tadi punten ya, harus dipahami bersama. Kita tuh saya ngaku nih serius. Bencana Aceh, tentara yang datang pertama. COVID, dokter pasti yang pertama datang ke sana. Kemudian kasus yang kemarin Sumatera, itu pasti polisi, tentara, medis di sana itu adalah yang pertama, itu pasti. Tapi apakah itu dibuat dengan protokol yang memadai, dengan disesuaikan dengan bencana dan sebagainya, itu tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau misalkan nanti penanganan tidak optimal, bukan berarti kami ngaku tidak ada penanganan, tapi emang nggak ada protokol yang berhubungan dengan itu. Itu yang pertama. Mau ngomong apa? Nah, tapi emang perlu nggak sih klarifikasi kayak gitu bahwa pemerintah kerja kok gitu? Nah, itu masalah ketiga. Masalah kedua itu adalah terkait dengan komunikasi publik. Dan ini tuh saya sudah ngomong dari dulu, Pak Teddy. Saya tuh ngobrol sama Pak Deddy Kobisa gitunya. Pak, Bapak kan jadi jembatan, punya corong media. Ini tolong dihubungkan antara rakyat dengan pejabat. Fakta bahwa pejabat-pejabat kita gagal berkomunikasi di ruang publik itu benar. Itu harus kita akui. Kita punya tokoh-tokoh yang punya komunikasi yang baik, pejabat-pejabat yang punya komunikasi yang baik ke depan masyarakat. Pak Purbaya, KDM. Iya kan? KDM, kalaupun dia bikin kebijakan yang ngawur, kalaupun ya, dia tuh bisa dimaklumi sama masyarakat karena ada penjelasan dan obrolan dua arah. Dengan kontennya itu. Pak Purbaya dengan buzzernya itu. Jadi masyarakat, Pak Purbaya, adalah pasti kebijakan-kebijakan yang merugikan pihak yang lain. Wajar, namanya juga kebijakan publik, pasti ada yang dirugikan gitu ya. Tapi karena dia nampang terus di media, menjadi media darling, dia punya kesempatan untuk berdiskusi langsung. Pak KDM juga bisa. Nah, pemerintah pusat kenapa nggak gitu? Pemerintah pusat malah bayar buzzer-buzzer nggak jelas gitu. Kemudian punya jubir, astagfirullah, jubir Pak Hasan Hasbi. Bermasalah itu. Jubir itu. Iya, wajahnya tuh tidak ramah gitu kan. Sinis gitu. Kemudian ngomongnya juga meremehkan, empati. Nah, ya anggaplah beliau cerdas, anggaplah beliau pintar gitu. Tapi, nah ini saya tuh sayangkan. Kemarin tuh saya tuh ngobrol dengan salah satu buzzer kuat pemerintah gitu ya. Saya tuh ngomong, Pak, kalau gini terus tuh, Bapak tuh bakal dihujat. Please lah, jangan pakai cara ini. Kenapa ketawa? Saya tahu arahnya dia. Okay. Terus kata dia tuh, gua udah nggak peduli mau dihujat mau enggak juga, itu mah udah biasa. Itu kesalahan besarnya. Dia tuh representasi dari pemerintah. Dia representasi dari orang-orang yang menjabat, pejabat publik. Kalau dia nggak peduli dengan dirinya sendiri dihujat atau enggak, oke, itu mungkin menunjukkan mentalitas yang kuat. Tapi kalau dia adalah representasi, ngehujat dia cuek-cuek aja, berarti itu dia mengizinkan pemerintah juga dihujat. Padahal dia harusnya memberikan sejumlah klarifikasi. Atau sekarang saya ada di titik mau ngomong bener pun dianggap salah. Ada yang ngomong kayak gitu kan. Pak Purbaya itu pertama kali dia nongol dihujat. Day one, hari konferensi pers pertama. Iya, dia dihujat. Tapi dia bisa membalik keadaan kan. Jadi jangan langsung menjudge, wah ini mah. Ya, masalahnya adalah komunikasi politik, komunikasi publiknya yang jadi masalah. Nah, termasuk soal bencana gitu ya, soal yang tadi itu. Anggaplah bahwa mereka datang lebih dulu. Siapa di antara mereka
punya duit miliaran untuk bayar buzzer, untuk menoong bahwa tentara gerak cepat gini gitu. Kenapa kalah sama Ferry Irwandi? Dan kenapa kalau misalkan ngerasa kalah, kenapa iri juga gitu? Kenapa itu? Nah, itu jadi masalahnya tuh yang kita harus akui. Nah, itu. Nah, tapi masalah SOP-nya dan kemudian masalah yang keduanya itu adalah komunikasinya. Dan yang ketiganya, tadi itu pertanyaan dirimu apa tadi? Seperlu itukah klarifikasi bahwa mereka tuh kerja gitu? Ya, jadi gini, kita menjelaskan tentang diri kita itu ketika kita tidak diakui. Saya kenalan sama orang. Kenalkan, saya Ujang. Kenapa saya memperkenalkan nama saya Ujang? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Coba kalau saya terkenal banget gitu. Saya Aderai. Gak usah Pak. Udah pas ketemu sama orang itu udah langsung gini gitu. Nah kayak gitu. Jadi kenapa mereka harus bilang? Karena mereka nggak dikenal. Kebijakan-kebijakan mereka nggak dikenal, upaya mereka tidak dikenal, solusi-solusi mereka tidak dikenal. Nah, makanya buzzer tuh digunakan untuk mensosialisasikan yang begini. Jadi bukan malah rebutan. Ya makanya contoh tuh KDM, mau dikatain dia gubernur konten, setidaknya dia berhasil membangun citra diri positif dan dipercaya oleh publik karena kemampuan dia untuk menyampaikan pesan dengan baik. Masalah di belakang kontennya itu dia seperti apa, tapi setidaknya yang ditunjukkan itu terlihat. Iya. Benar. Nah, Pak KDM itu, kalau misalkan kita ketemu pas dia syuting, itu dia jalan tuh 5 kamera keliling gitu, mengelilingi dia tuh. Kadang-kadang ada sutradaranya, nanti kamu gini. Ya, oke, itu mah. Tapi maksud saya adalah betapapun anggaplah orang paling sinis mengatakan itu adalah konten gitu. Tapi dia berhasil membangun kepercayaan publik pada dirinya dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah awal mula dari keberhasilan.